Dalam kitab Al-Jami' li Syu'ab Al-Iman, Imam Al-Baihaqi mencantumkan salah satu riwayat yang menceritakan Sayyidina Abu Darda yang mengasihi pelaku maksiat. Dari Abu Kilabah bahwa sesungguhnya Abu Darda bertemu dengan seorang laki-laki yang telah berbuat dosa. Orang-orang ramai mencela laki-laki itu. Abu Darda berkata, "Tidakkah kalian lihat, andai kalian mendapatinya terjebak di dalam sumur, tidakkah kalian akan mengeluarkannya dari sumur?" Mereka menjawab, "Tentu saja." Abu Darda berkata, "Janganlah kalian mencela saudara kalian, dan pujilah Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesehatan kepada kalian." Mereka berkata, "Bukankah kita harus membencinya?" Abu Darda berkata, "Yang harus dibenci adalah perbuatannya. Jika ia meninggalkan perbuatan buruknya, ia adalah saudaraku." Kita sebagai manusia jangan sampai memakai hak prerogatif Tuhan dalam menilai orang lain. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Karena lagak menggunakan hak itu akan berdampak pada beberapa hal secara tidak disadari. Salah satu yang paling berbahaya adalah seakan-akan menutup pintu taubat Tuhan, padahal pintu taubat Tuhan terbuka lebar untuk dimasuki siapapun. Dengan melaknat dan menghakimi orang lain, seakan-akan kita telah mendahului Tuhan dan memastikan predikat buruk orang tersebut. Kita lupa bahwa ia adalah orang hidup yang terus berubah dan berkembang. Bisa saja di suatu hari ia akan meninggalkan semua perilaku buruknya dan memperbaiki dirinya. Apalagi rahmat Allah tidak bisa diprediksi dengan banyak atau sedikitnya amal. Indikator masuk tidaknya orang ke surga pun penuh dengan misteri. Contohnya seorang pelacur wanita yang diampuni seluruh dosanya gara-gara satu amalnya yang tulus. Rasulullah SAW bersabda, hadis Imam Al-Bukhari, seorang pelacur diampuni dosa-dosanya. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di tepi sumur. Anjing itu hampir mati kehausan. Kemudian wanita pelacur itu melepaskan sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya dan mengambilkan air untuk anjing tersebut. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya dengan sebab perbuatannya itu. Seorang pelacur yang bergelimang dosa dengan satu amalnya terhadap seekor anjing, ia mendapatkan ampunan dari Allah. Ini menunjukkan ampunan Allah tidak terbatas dan bisa mengenai siapa saja, seburuk dan sebaik apapun orang tersebut. Karena tidak ada yang benar-benar pasti dalam kehidupan. Selama kita hidup, kita selalu bertemu dua kemungkinan: meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Jadi, sebanyak apapun amal seseorang, ia harus terus menjaga dirinya, termasuk dari mencela para pelaku dosa, apalagi jika celaannya didasarkan pada rasa lebih baik dari pelaku dosa tersebut. Dengan demikian, kita harus mulai meningkatkan kesadaran dan menahan diri dalam mencela dan menghakimi. Yang harus kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Dengan cara pandang seperti ini, kita akan terus berupaya memisahkan keburukan darinya dengan cara yang santun dan ma'ruf. Jika perasaan hendak mencela datang, kita harus bergegas memohon ampun, membersihkan ruang hati, dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari merasa lebih baik dari orang lain. Tidak mudah, tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Wallahu a'lam.